Tari Soya-Soya merupakan tari sambut Kesultanan Ternate, tarian perang yang syarat makna sejarah. Gerakan gagah dan ritmis para penari menggambarkan semangat perjuangan serta keberanian leluhur Ternate dalam mempertahankan tanah air. Lebih dari sekedar tarian, Soya-Soya juga menjadi lambang penyambutan agung bagi tamu kehormatan Kesultanan Ternate. Sebuah penghormatan yang menghubungkan kami dengan jejak budaya dan kebesaran masa lalu. Setelah tari penyambutan yang penuh makna, tim delegasi kebudayaan Palembang Darussalam yang dipimpin langsung oleh Sultan Mahmud Badarudin IV Raden Muhammad Fawasti Raja. Pertemuan dua garis keturunan kerajaan ini menjadi momen bersejarah mempererat kembali tali persaudaraan antara Kesultanan Palembang Darussalam dan Kesultanan Ternate yang telah terjalin sejak masa perjuangan para leluhur. Bapak siapa? Saya Bapak Rizal, saya Kimala Haseri, saya bertugas layani Bapak. Ini kalau di belakang ini ya, jadi sebutan buat mama dalam bahasa Ternate itu yaya. Iya, jadi ini yaya ini sedang membuat bunga rampe. Bunga rampe ini nanti digunakan buat malam-malam ritual. Malam ritual itu malam Senin, malam Kamis, malam Jumat. Jadi ini perangkat-perangkat lengkap, ada dari angkatan bersenjata yang pakai dastar itu, kemudian dari sipil yang ini yang pakai topi kayak saya ini ada. Jadi kami punya angkatan darat itu AIBC. Angkatan darat itu? Ya, AIBC. Ya. AIBC itu berarti kulit besi. Terus Orimahi itu berarti kekuatan laut. Kemudian kepolisian itu Opas Salaka. Ini lambang burung goheba Madopolorop Didi atau burung Garuda berkepala dua. Ini adalah lambang dari Kesultanan Ternate, juga merupakan lambang dari Konfederasi Maluku Keraha yang terdiri dari Kesultanan Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo. Kemudian ini dicetuskan pada satu konferensi, yaitu konferensi yang diadakan di Pulau Moti. Pulau Moti itu pulau di depan Pulau Makean. Di situ tahun 1322 empat kesultanan itu berkumpul, kemudian melahirkan salah satunya yang dilahirkan adalah lambang Maluku Keraha. Jadi Maluku Keraha disebut dengan Garuda berkepala dua. Garuda berkepala dua ini filosofinya satu kepala melambangkan pemerintah dan satu kepala melambangkan rakyat, walaupun berdiri dalam posisi yang berbeda tetapi tetap satu tubuh dan satu hati. Kemudian bisa dimasukkan ke syariat itu dunia dan akhirat itu harus seimbang. Kemudian 4 jambul di kepala itu melambangkan surat Al-Ikhlas. 5 bulu di sayap ini melambangkan salat 5 waktu. Kemudian 7 bulu kecil di bawah sayap ini melambangkan surat Al-Fatihah, dan 8 ekor ini melambangkan keseimbangan. Kemudian semua potensi yang ada ini bersatu menuju satu cinta yang tertinggi, yaitu cinta kepada Tuhan. Kenapa hatinya terbalik? Ada filsafat yang lebih mendalam, tapi yang itu yang umumnya. Limau Gapi itu nama sebelum jadi Ternate.
Jadi sebelum jadi Ternate dia bernama Jaziratul Mulk atau negerinya raja-raja, baru Limaugapi atau negeri tertinggi atau negeri Ternate, baru menjadi Taranoate yang berarti turun dan kumpulkan, baru menjadi Ternate. Saya selaku Sekretaris Kesultanan Ternate pertama-tama mungkin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yang Mulia Sultan Palembang beserta perangkat yang pada hari ini Rabu 23 April tiba di Kesultanan Ternate. Kunjungan beliau ke Ternate ini adalah sebuah kunjungan yang bagi kami adalah menjalin silaturahmi, menjalin kekerabatan baik Kesultanan Ternate maupun Kesultanan Palembang. Karena sejarah mencatat bahwa di Ternate ini ada salah satu makam atau keramat daripada Raja Palembang, yaitu Sultan Banuruddin II dan seluruh pengikutnya yang dimakamkan di salah satu pekuburan Islam di kota Ternate ini. Dan inilah yang menjadi cikal bakal untuk kita senantiasa bisa menjalin hubungan ini sampai pada dunia ini kiamat, mungkin kita bisa tetap menjalin seperti itu. Di pembicaraan tadi ada apa mungkin mau kerjasama ke depan dengan Kesultanan Palembang? Ya, kami kebetulan kami akan tetap melakukan kunjungan balasan nanti insya Allah. Terus kedua, kita juga bisa menjalin bagaimana sih kita menata dan membangun kelembagaan adat pada kedua kesultanan ini supaya budaya ini, adat masing-masing ini tidak hilang begitu saja tergerus oleh zaman. Nah, nanti kita akan bisa berkolaborasi di satu tempat. Mungkin kita berkunjung ke Palembang untuk kita bisa duduk bersama, kita membahas bagaimana sistem, bagaimana mekanisme untuk kita membangun adat dan budaya Nusantara ini agar generasi-generasi yang akan datang lebih tertanam dan lebih mengetahui bahwa inilah adat Palembang dan inilah salah satu adat yang ada di Ternate. Tadi ada ide KPB bilang bahwa akan buat teatrikal Sembi 2 di Palembang. Iya. Tadi ada ide katanya mau dilaksanakan di Ternate juga. Kami di Ternate itu disebut dengan Legu Taranoate. Itu dilaksanakan di bulan Juli dan itu pelaksanaannya sebulan, ya Juli sampai dengan Agustus. Nah, kalau memang kita berkenan dan masih sehat dan panjang umur, mungkin kegiatan apa yang mulia ya di Palembang nanti. Nah, kami si teater kemarin. Nah, mungkin kami juga bisa hadir bersama-sama untuk bisa menyaksikan. Karena kami juga memutuskan bahwa nanti setelah bulan Mei ini akhir, mungkin kita bisa bilateral ke kerajaan Palembang. Insya Allah kami tunggu. Di tengah keagungan warisan sejarah, tim delegasi kebudayaan Palembang disambut dengan penuh kehangatan oleh Pangeran Firmansyah di Keraton Kecil Kesultanan Ternate. Sambutan ini bukan sekedar penerimaan tamu, melainkan sebuah penghormatan yang syarat makna persaudaraan antara dua kesultanan besar Nusantara. Dalam suasana penuh kekeluargaan, terjalin percakapan hangat mengenang masa lalu yang menghubungkan Palembang dan Ternate, serta meneguhkan semangat untuk terus menjaga nilai-nilai budaya dan persatuan yang diwariskan para leluhur. Ya. Ini Bapak siapa namanya? Saya Firmansyah. Pak Firmansyah. Firman sebagai Mudafarsyah. apa di sini? Saya kebetulan menjaga di sini, mengelola. Saya putra dari Sultan Mudafarsyah. Putra dan Sultan Mudafarsyah. Jadi pangeran ini ya? Iya. Pangeran Firmansyah. Ya, betul. Baik. Pak Pangeran. Kebetulan saya juga Sekjen Forum Silaturahmi Keraton Nusantara. FSKN? Iya. Oh. Jadi tadi saya sempat komunikasi dengan Pak Maparesta, yang mulia Maparesta. Beliau sampaikan salam untuk yang mulia. Baik, makasih yang Baik. saya. Terima kasih Pangeran Siap. yang mulia sudah terima kami dari Kesultanan Palembang Darussalam di tempat yang sejuk dan indah ini. Ini apa nama tempat ini? Ya, jadi ini masyarakat Ternate dan orang umumnya menyebut ini Keraton Kecil Buku Bandera. Buku Bandera. Ya. Itu apa maksudnya? Mungkin Kebetulan ada- karena Keraton Kecil ini dibangun di atas bukit. Oke. Jadi buku itu bukit.
bahasa Ternate buku itu bukit, dan bandera. Bandera ini karena lokasi ini sendiri punya sejarah yang panjang yang terkait dengan bendera yang sekarang ada satu bendera putih yang selalu dikibarkan di sini. Oh, bendera putih. Iya. Itu maknanya apa bendera? Karena dulu ada satu calon sultan yang akan dilantik, tapi beliau mendengar desas-desus akan dibunuh, lalu kemudian mengasingkan diri di lokasi sini. Dibunuh oleh siapa? Mungkin oleh orang-orang yang tidak tidak senang menyetujui. sama dia. Iya. Tidak menyetujui. Jadi akhirnya dia mengasingkan diri di lokasi sini, tapi dicari, ditemukan, dan akhirnya memang tetap dilantik sebagai sultan. Dan alhamdulillah berjalan dengan aman. Dan waktu ditemukan itu kemudian dipasang bendera putih ini. Kira-kira tahun berapa? Itu tahun 1400-an. 1400-an. Dari Kedaton Ternate. Iya. Itu garis lurus kita semua. Jadi mulai dari situ terus sampai yang sekarang. Nah, tempat yang indah ini, yang megah ini, kapan dibangun? Khusus tempat ini, fisik bangunan ini dibangun tahun 92 oleh almarhum ayah saya Sultan Muda Persyah. Lalu saya merevitalisasi kembali karena sudah rusak itu di tahun 2020. Tapi ya sebelum dijadikan bangunan seperti sekarang, lokasi ini dulu tahun 42 ketika Jepang masuk ke Maluku Utara, itu kan banyak keluarga-keluarga kerajaan yang mau dibunuh. Rata-rata Jepang kan begitu, kalau dia masuk di daerah-daerah yang baru dia akan membinasakan kerajaan gitu. Itu almarhum kakek dengan istri-istrinya dan anak-anak sekitar 1 minggu berada di lokasi sini. Lalu kemudian berjalan kaki sampai ke lokasi Batu Angus yang mungkin yang mulia sudah sampai di sana juga. Kemudian oleh masyarakat Hiri dijemput, dibawa ke Pulau Hiri, kurang lebih 10 menit ya dari sini dengan perahu. Lalu di Pulau Hiri itu nanti mereka dijemput oleh tentara sekutu, terus dibawa ke Pulau Morotai, dan dari Morotai mereka dibawa dengan pesawat Hercules oleh sekutu ke yang sekarang namanya Brisbane gitu. Jadi itulah sejarah panjang dari adanya lokasi Keraton Kecil Buku Bandera ini. Oh, ini namanya buku Bandera. Bendera. Iya. Kan ada bendera, ada di Ya, sejarah. bukit ya. Buku itu bukit dan bandera itu bendera ya. Mengacu Kami datang ke sini menanjak tadi. Iya. Iya. Kira-kira berapa kilo atau berapa meter dari? Ini kalau dari permukaan laut ini 350 meter. 350 meter permukaan laut ya. Jadi kalau dari Ternate mau ke sini, Kalau dari pusat kota sampai ke sini hanya kurang lebih 7 km atau 8 km. 7 km. Nah, di belakang ada pemandangan yang indah nih, view-nya sangat bagus. Bisa dijelaskan oleh Yang Mulia? Ya. Apa ini, laut apa, dan kemudian di bawah? Ya. Jadi kalau dari sini, di lokasi ini pun ketika zaman Belanda itu sering dipakai untuk mengintai musuh yang masuk. Karena di lokasi di depan ini biasa Portugis, Belanda kalau kapalnya masuk pasti lewat sini. Oh gitu. Iya. Jadi kalau ada yang kapal-kapal yang masuk, biasa para pengintai itu akan segera memberitahukan ke raja di keraton, sultan di keraton. Jadi depan sini ada Sofifi sebagai ibu kota provinsi. Ini lurus ke depan, Pak. Lurus. Kalau di samping kanan kita sana itu Pulau Tidore. Pulau Tidore. Iya. Lalu di bagian kiri sana itu Halmahera Barat. Ada Kesultanan Jailolo juga di sana. Ya. Baik. Nah, kalau Sultan itu sering ke sini, apakah hari-hari tertentu datang ke sini? Dulu almarhum Bapak itu ke sini hanya kalau ingin menyendiri saja, bertafakur, Merenung ya. merenung. Jadi ada satu kamar yang memang khusus beliau kalau datang berdoa gitu. Jadi ini semacam villa gitu. Villa Ya, dari Sultan. bisa untuk kalau di bahasa modern bisa Bahasa modern villa. villa ya, iya. Villa untuk istirahat, Betul ya. untuk menenangkan diri Sultan Ternate. Iya. Kalau di samping kiri ini ada 4 makam yang merupakan makam dari cikal bakal pendiri kesultanan kita. Jadi ada 4 momole namanya. Iya. 4 makam. Iya, dari 4 momole yang mereka itu dulu yang
bermufakat untuk bersatu dan kemudian mendirikan yang sekarang kita tahu sebagai Kesultanan Ternate. Ya. Ya. Apalagi keistimewaan dari Kedaton? Saya pikir mungkin karena ini tempat untuk bertafakur, berdoa, sehingga banyak orang suka datang ke sini untuk, artinya kita berdoa di mana saja mungkin sama ya, tapi ada sesuatu yang lain ketika orang-orang pemimpin, calon-calon pemimpin, mereka biasa berdoa di sini. Setelah kami ke sini, kami mendapatkan ketenangan di sini. Ya. Damai, indah. Terima kasih. Apakah ini juga terbuka untuk umum, misalnya untuk kepariwisataan Ternate? Kebetulan sampai hari ini tidak, karena memang ini Tidak. lebih ya kita hanya menjaga, melestarikan dan menjalankan ritual-ritual yang dijalankan oleh Kesultanan. Wah, Ya. kami istimewa nih sekarang ya. Sangat istimewa. Diterima. Yang mulia semua yang Tempat hadir di sini sangat istimewa istimewa. ini, ya. Saya juga bersyukur bisa dikunjungi dan bertemu pada hari ini. Insya Allah silaturahmi ini kita tetap terjaga, apalagi yang mulia almarhum Sultan Badarudin juga dimakamkan di Pulau Ternate dan tentu akan membawa keberkahan untuk Ya. semua di sini. Pangeran, kami dari Kesultanan Palembang Darussalam, apa yang Pangeran pahami atau ketahui tentang Kesultanan Palembang Darussalam? Saya sudah banyak berkeliling, tapi Palembang belum pernah saya datangin. Oh, ini harus Tapi- datang ke Palembang. Iya, cuman yang terkenal kalau tidak salah itu Songket ya. Ya. Songket, dan memang sejarah kerajaannya juga kita pelajari di sekolah dulu. Kalau dulu kan paling di Palembang, Sriwijaya, apa di Delhi, Ya. di Medan ya. Kemudian ada beberapa di Jawa dan Ternate dan Tidore. Sehingga bagi saya, walaupun saya belum pernah menginjakan kaki di Iya, kota Palembang, Tapi makan pempek pernah? pernah Pernah. sering lah makan pempek. Karena di sini juga banyak yang jual pempek di sini. Iya. Terus tentang Sultan Mahmudun II yang dimakamkan di sini, apa kesan yang mulia tentang SMB II itu? Kalau saya melihat gambarnya, seorang yang tenang dan memegang prinsip. Dan saya pikir mungkin karena itu sehingga beliau akhirnya berada di Ternate sini. Iya. Tapi bagi saya, dengan adanya Sultan Badarudin di sini ya membawa berkah juga bagi kita. Lalu Karena tentang masyarakat Palembang di sini yang dulu dibawa oleh Sultan Mahmudun II, sama-sama di pengasingan sini, keluarga dekat, dan kemudian ada beberapa lagi yang merantau ke sini, masyarakat Palembang umumnya itu bagaimana kesan yang mulia? kalau secara umum masyarakat Palembang ini baik, dan saya sejak kecil sampai sekarang belum pernah mendengar orang lokal atau masyarakat Palembang tinggal sini itu bermasalah dengan tetangga atau sesamanya gitu. Terus yang kedua, ini yang menarik adalah bahwa orang-orang yang ikut dengan Sultan Palembang yang dulu sampai akhirnya beliau dimakamkan di sini itu tidak pernah menonjolkan diri. Oh, Masya Allah. Iya, tidak pernah menyampaikan bahwa mereka itu keturunan. Bahkan ada teman sekolah saya sendiri yang sampai sudah selesai sekolah sampai bertemu terakhir lagi baru saya tahu kalau mereka itu keturunan juga. Iya. Karena mungkin mereka menyembunyikan dalam tanda petik ya, atau tidak ingin, ya mungkin seperti itu yang uniknya di situ. Biasa orang tapi dari biasanya kalau keturunan itu kita bisa lihat dari kalau ketemu kita istilahnya langsung bisa tahu ada kontak gitu. Orang yang tapi umumnya itu tidak mau menyampaikan bahwa saya ini keturunan ini tidak pernah. Ada teman saya 2 orang, teman SMP, sampai kita sudah berpisah sekian lama, kemudian saya sudah jadi sekjen Forum Silaturahmi Keraton dan banyak belajar sejarah-sejarah, dan akhirnya baru ngobrol lagi dengan mereka, baru mereka juga menyampaikan bahwa kami juga dulu keturunan kami ini. Saya baru
ternyata mereka banyak menyembunyikan gitu. Iya, terima kasih Yang Mulia. Orang Palembang memang baik-baik Yang Mulia. Ya. Ini Pak Rahmat ini saya kenal ini orang yang baik sekali ya. Mewakili kami dari Palembang di sini. Terima kasih Yang Mulia atas penjelasannya. Ya, saya betul-betul merasa terhormat, merasa bahagia, senang, dan ada satu perasaan yang saya rasakan sejak tadi adalah bahwa seperti saudara saya sendiri gitu. Ada kedekatan secara emosional. Makanya dari tadi saya rasa biasanya kalau ada orang baru datang kita pasti akan berjarak tapi alhamdulillah hari ini betul-betul merasa dekat seperti saudara yang sudah lama tidak bertemu, dan hari ini kita bisa bertemu kembali. Yang mulia. Terima kasih Yang Mulia Sultan. Ke depan ada mungkin kerjasama atau mungkin Iya, tadi kita berbicara dan harapan kami insya Allah ke depan dalam waktu yang tidak terlalu lama kita dapat melakukan satu pentas seni budaya bersama antara Kesultanan Palembang juga Kesultanan Ternate, karena dengan adanya makam Sultan Mahmud Badarudin II di sini itu membawa keberkahan bagi kita dan membuat kita itu sangat dekat. Dan tadi juga Yang Mulia Sultan menyampaikan ada mencoba satu kuliner di sini, dan sepertinya kuliner itu ada kolaborasi antara Palembang dengan Ternate khususnya. Ya, kita banyak sekali kesamaan-kesamaan baik dalam budaya ya, apalagi mungkin ketika kita kesini ketika mau azan ratibnya itu cara mengajinya itu sama, modelnya sama, doanya juga sama. Saya yakin mungkin ada ada keterikatan antara kita ketika dalam beribadah, dalam makanan apapun yang lainnya, jadi sehingga kita ini adalah keluarga dekat. Amin. Sama-sama saudara yang insya Allah ke depan Palembang Ternate adalah sister city. Amin. Yang dua-duanya sama-sama saling memajukan dan selalu berkolaborasi.